Apa kabar dulu? Alhamdulillah, Sehat ya? saya baik. Thank you, Waras Pak saya Gede. waras. Alhamdulillah. Kalau sehat gak cukup sekarang, harus waras ya. Banyak orang sehat, Bedanya apa tapi sehat sama waras? banyak orang sehat tapi tidak waras. Aduh, ngeri sekali ya. Ya. Oke, kemarin saya sempat maksa dia ngomong soal Joko Widodo yang kemudian ternyata cukup viral. Saya mendapat beberapa japri termasuk teleponan langsung. Ya, ada yang mendukung, ada yang protes, macam-macam, normal lah. Gimana? Panjenengan dapat uni-unian juga nggak? Kayak wah, aduh, jadi orang terkenal tuh gak enak jadinya. Saya tidak bebas kemana-mana. Oke, Dok. Ini saya kemarin dikirimin nama Dr. Jul potongan cuplikan Rocky Gerung di ILC-nya Bang Karni ya. Iya. Itu ada kutipan di Bang Rocky Gerung itu di menit ke-6 sekian. Itu dia mengatakan ketika dia berbicara di sebuah kampus di Solo, lalu ada anak-anak muda kasih kertas, Bung, habis ini kita ngobrol, Ya. kata Rocky ya. Saya nggak tahu siapa, saya pikir dosen gitu kan, dia iya aja. Ternyata yang kita ketemu namanya Rewang. Rewang. Rewang ini salah satu tokoh PKI, belum lama meninggal. Maksudnya waktu dia ngobrol masih hidup, ya. Dan agak mengejutkan, ya. Dan Rocky Gerung mengatakan dalam rangkaian bicaranya itu, Rocky Gerung mengatakan Jokowi itu jangan dipercaya. Iya. Saya kaget juga. Saya tanya beliau, Dr. Jul, Dok, ini apa maksudnya ngirim ginian nih? Nah, coba jawabannya kasih ke penonton Bang Eni Jul. Kenapa ngirim gituan? Ya, saya kira itu disepsi ya. Saya kira kebohongan. Bagaimana seorang yang membina orang lain tapi mengatakan jangan dipercaya. Untuk memberikan kesan bahwa antara Rewang dan Joko Widodo ini, Joko Widodo palsu ini tidak ada kaitan. Padahal informasi yang saya dapat, dia dibina sejak muda. Ini beliau langsung nyelip sekaligus mengingatkan saya bahwa Jokowi palsu. Karena dalam podcast saya sebelumnya, walaupun cuma by phone, Ya. beliau bertanya di mana Joko Widodo yang asli. Yang asli. Oke, sekarang sebagai bridging supaya orang nggak lupa banget, ceritanya gimana sedikit soal Jokowi yang asli ini gimana ceritanya? Ya, waktu itu setelah rame-rame tentang ijazah palsu dan klimaksnya ada artikel dari Victor Suryadi tentang yang di pasar Pramuka itu. Nah, terus karena menyebut nama Denny Iskandar, orang yang saya kenal, junior saya di Universitas Airlangga, di Fakultas Ekonomi. Saya jadi ingat waktu itu dia lagi ngurus berkas-berkas pencalonan gubernur DKI waktu itu. Nah, dia cerita, saya itu sebetulnya ragu kalau berkasnya ini benar semua. Joko Widodo ini berkasnya benar semua. Tapi orangnya bukan dia, karena fotonya sama orangnya itu tidak sama. Waktu itu saya tidak terlalu perhatian karena saya memang tidak masuk ke ranah itu ya. Karena saya harus konsentrasi pada gerakan untuk kembali ke Undang-Undang 45 gitu kan. Jadi saya udahlah urusmu, saya bilang gitu. Tapi ketika Pak Vitor ngomong begitu, saya langsung nemuin ini di saya. Jadi cerita, saya kan sudah cerita Mas waktu itu Mas. Tetapi sampai enggak ada. Ya sekarang waktunya kelihatannya. Saya bilang gitu ya, waktunya kita buka bahwa memang ini ada semacam skenario bahwa ada seseorang yang disiapkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Pakai tahapan di Solo dulu. Setelah dari Solo berhasil, waktu dia minta ke provinsi dibikin mau gubernur itu kita tidak memperkirakan bahwa dia kan di DKI paling Jawa Tengah gitu. Ternyata DKI berarti ini kan udah ada roadmap ya istilahnya ya. Jelas gitu. Akhirnya kan jadi presiden 2 periode. Dan dia tidak sendiri, nggak mungkin. Jadi ini selaras dengan obrolan saya dengan Sutoyo Abadi tadi habis sholat Jumat saya paksa dia bicara karena dia kirim aku ini artikel juga, ngapol juga persis seperti dengan Dr. Jul bilang bahwa Jokowi ini tidak sendiri tapi disiapkan bahkan sejak wali kota Solo ya. Sebelum Solo. Disiapkan ya. Dan salah satu ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, Dok. Saya ingin melihat begini. Dalam logika awam saya yang tidak berpikir soal teori konspirasi segala macam. Kalau seorang Rewang, tokoh PKI yang disebut-sebut membina Jokowi, lalu seperti dikutip oleh Rocky Gerung, dia mengatakan Jokowi jangan dipercaya.
kok saya menerjemahkannya ucapan ini bentuk kekecewaan dari sang patron, nah gitu ya, kepada anaknya yang udah nggak usah dipercaya. Kenapa? Artinya dalam persepsi saya ini Jokowi waktu itu sudah berkhianat pada Rewang. Dalam persepsi saya, nanti diluruskan aja. Dan saya menjadi semakin yakin begitu karena memang ternyata ketika Megawati dengan PDIP yang berjalan sangat besar pun dikhianati, bahkan dizalimi. Ya kan seperti tadi saya sebut, orang ini memang dipersiapkan. Dan tentunya untuk mempersiapkan seseorang itu semua dipelajari, termasuk kepribadiannya. Suka berkhianat, suka bohong, itu sudah bagian dari rangkaian itu. Modal dasar tuh ya. Modal dasar gitu. Dan saya kira kita juga tahu setiap kali saya bahkan sudah menganggap ini bukan kelainan kejiwaan, tapi kelainan kepribadian. Suka bohong, ya kan? Terus itu sudah jadi semacam kebiasaan. Jadi dia kalau tidak berbohong itu otomatis. Jadi tidak pakai dipikir, berbohongnya itu otomatis. Itu sudah kelainan kepribadian. Nah mungkin juga ada kaitan dengan masa lalunya, bisa juga. Kenapa? Masa lalunya kenapa? Ya kan kita tahu dia katanya sengsara, tapi memang betul. Dia anak yang kenapa kok Rewang membina dia, pasti tahu sejarahnya. Ini anak siapa, ya kan? Berarti masuk gosipnya, maknya siapa Gerwani itu masuk gosip tuh ya? Iya, masuk semua. Jadi itu masuk semua. Dan waktu salah satu yang sempat Denny ceritakan ke saya dalam berkas ini, kalau berkas yang tentang ijazah dan lain clear. Tapi kan di situ ada daftar riwayat hidup, nama bapak, nama ibu. Beda usia ibunya dengan dia itu 11 tahun. 11 tahun, nggak mungkin. Nggak mungkin dong orang 11 tahun bisa melahirkan anak. Jadi sudah awalnya itu banyak skenario kebohongan. Itu yang perlu kita cermati. Makanya saya senang saya diajak ngomong ini. Saya cuma kan saya tidak bisa mengingatkan teman saya yang sedang bergerak untuk konsentrasi pada ijazah palsunya. Padahal saya sudah sempat pada asumsi ijazah palsu itu mereka juga yang lempar. Jadi supaya perhatian beralih pada berkas ijazah palsunya, tidak berkas pada sosoknya ini. Ngeri sekali. Ini kan sosok yang dipersiapkan. Kalau kita nonton film-film spy ya, intelijen ada orang yang punya tugas khusus atau escape gitu kan, itu udah kamu lari, semua data kami delete, kamu muncul sebagai orang baru dengan identitas baru. Itu yang terjadi. Gitu ya? Itu yang terjadi. Ngeri banget ya. Itu yang terjadi. Nah, pertanyaan saya yang mendasar, makanya waktu itu saya tanya ke beberapa teman yang petinggi-petinggi intelijen yang saya kenal. Ini gimana, intelijen kita kebobolan atau gimana? Dia bisa memang tidak bekerja. Bahkan dia bilang, saya itu bekerja dengan bukan intelijen asli loh. Maksudmu apa? Saya bekerja dengan pegawai kantor intelijen. Waduh, kan ini persoalan besar loh ini. Ya kan bisa kebobolan sampai 10 tahun dia jadi presiden, ya kan? Orang konsentrasi pada kebohongannya, konsentrasi pada ijazahnya. Tidak tahu ini punya skenario apa. Bahkan saya sudah sampai pada kesimpulan orang ini menyempurnakan kerusakan. Dan itu desain untuk rusak, itu desain. Sekarang satu contoh perbuatan yang paling buat saya tidak bisa saya terima dan tidak bisa saya maafkan adalah membuat Indonesia satu-satunya negara di dunia yang tidak punya ibu kota negara. Iyalah bener. Jadi IKN sudah pindah, undang-undang IKN menyebutkan bahwa Jakarta bukan ibu kota. Bukan ibu kota. Mati loh. Tapi ibu kota yang baru belum ditetapkan. Ini kan bahaya. Padahal teorinya ini kalau mau menguasai satu negara, kuasai dulu ibu kotanya. Nah ini ibu kotanya nggak jelas, sudah dikuasai kita sudah jelas. Ya dulu kalau kita nonton film G13 PKI yang setiap tahun waktu itu diputar, salah satu rapat-rapat Aidit dengan Politbironya dan menjadi kutipan yang terkenal, Jawa adalah kunci. Karena di sana ada ibu kota ya, ada pusat ya. Dok, ini kalau orang ini bukan Jokowi yang sesungguhnya, menurut penelusuran panjenengan, siapa sebetulnya orang ini? Atau pertanyaanmu, di mana Jokowi yang asli? Kan berkasnya atas nama Joko Widodo. Joko Widodo kan? Joko Widodo, nama ini ya yang di berkas itu. Ya kan? Jadi orang ini dipersiapkan dulu. Saya belum dapat informasi